Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 pembelajaran 3. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Mari kita simak bacaan berikut ini. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah, agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah, GPS. Lurah Babakan Pasar Rokib Al-Hudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintahan kota, Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Selanjutnya silahkan anak-anak semua jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas. 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Lokasi daerah pada berita tersebut adalah di Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor. 2. Apa masalah yang dihadapi? Masalah yang dihadapi adalah masalah sampah. 3. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Penyelesaian yang diambil adalah dengan mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah, GPS. 4. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Karena semua akan mendapatkan dampak negatif jika tidak bertanggung jawab atas sampah. 5. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Keuntungan yang didapat adalah jika sampah sudah teratasi dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Kemudian ayo kita berdiskusi. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Diskusikan dalam kelompokmu, lalu sampaikan hasilnya di depan kelompok-kelompok lain. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Kemudian diskusikan kembali pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel, bersama seluruh siswa dalam kelasmu. Kemudian diskusikan kembali pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel, bersama seluruh siswa dalam kelasmu. 1. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Pekerjaan menjadi seseorang pemulung adalah pekerjaan yang halal. Di samping itu, meski wajib berurusan dengan sampah namun seseorang pemulung pula membantu mengurangi sampah yang terdapat di lingkungan rakyat. 2. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Usaha pembuatan benda siklus ulang sangat bermanfaat bagi kita seluruh, sebab dari tumpukan sampah yang bau dan tidak bermanfaat dapat dimanfaatkan buat pembuatan benda-benda yang mampu dipakai kembali. 3. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Cara menghargai jasa pemulung adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, sebab saat membuang sampah pada tempatnya nanti pemulung akan mengambil sampah yang mampu didaur ulang. 4. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Cara menghargai adalah dengan cara ikut memakai benda-benda output siklus ulang.
Kita sebagai makhluk sosial hendaknya selalu menghargai apapun pekerjaan orang lain, karena dengan menghargai pekerjaan orang lain kita telah menghargai usaha ekonomi orang lain. Tahukah kamu apa itu usaha ekonomi? Dan bagaimana cara menghargai usaha ekonomi orang lain? Untuk lebih jelas mari kita simak bacaan berikut ini. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Apakah kamu sudah tahu apa itu usaha ekonomi? Dan bagaimana cara menghargai usaha ekonomi orang lain? Ya. Usaha ekonomi adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan cara menghargainya yaitu menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian, dan lain-lain. Selanjutnya coba kamu renungkan apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Lalu diskusikan dengan keluargamu, cara-cara menghargai jenis usaha pembuat benda-benda daur ulang. Selamat belajar ya, semoga sukses. Sekian pembelajaran kita hari ini, terima kasih telah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like and share ke teman-teman kamu juga ya. Sampai ketemu lagi.